Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Kabita Selekta Pendidikan Islam. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Agama Islam sebagai Disiplin Ilmu. Sebelumnya kami di sini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Cahya Nur Aini dan teman-teman saya yaitu Canda Deta Pawitra dan Jusila Deviana. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka yang dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam. Pengertian pendidikan Islam yang lain yaitu pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Marimba Ahmad tahun 1980 bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan jasmani dan juga pendidikan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian umat. Menurut ukuran-ukuran Islam, yaitu suatu kepribadian muslim yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, yang poin kedua yaitu adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam yang pertama yaitu adalah prinsip integral dan seimbang. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya permisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk manusia. Allah pula lah yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Yang kedua adalah prinsip seimbang. Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, hak dan kewajiban, keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Jusila Deviana akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai prinsip pendidikan agama Islam. Yaitu yang pertama, prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Artinya manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur individual peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Pendidik harus mengembangkan baik kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual secara simultan. Artinya di sini yaitu pendidik sebagai pemberi informasi atau sebagai pemberi materi harus mendidik peserta didiknya menjadi orang-orang atau menjadi manusia yang sempurna, yaitu yang berkepribadian Islami. Yang keempat yaitu prinsip selalu berkaitan dengan agama. Artinya, pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memantapkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah yang benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama. Artinya di sini yaitu prinsip selalu berkaitan dengan agama, artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, mulai dari kehidupan sehari-harinya ataupun kehidupan di dunianya atau bekal di akhiratnya itu selalu berdasarkan oleh agama, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, prinsip terbuka. Islam mengakui adanya perbedaan manusia, akan tetapi perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia atau ketakwaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. Menurut Jalaluddin, yang dikutip oleh Bukhari Umar menjelaskan bahwa keterbukaan pendidikan Islam ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang original atau sahih yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.
Selanjutnya yaitu menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh dalam surat Ar-Rum ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum walwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, dalam surat Ar-Rum tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki ciri khasnya sendiri atau memiliki perbedaan individu antara individu lainnya dengan yang satunya. Oleh karena itu, dalam Islam ini sangat menghargai atau sangat menghormati orang-orang yang memiliki perbedaan. Yang kedelapan yaitu prinsip pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Nah, Islam tidak mengenal batas akhir dalam menempuh pendidikan. Hal tersebut mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam adalah terbentuknya akhlak karimah. Pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu dan diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sejak lama mengenal konsep pendidikan seumur hidup. Konsep ini pula yang diterapkan dalam sistem pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan tanpa batas. Nah, dalam hal ini, pendidikan Islam itu tidak hanya terhenti dalam jenjang sekolah saja, yaitu contohnya mungkin hanya sampai SMA atau MAN, atau hanya perkuliahan, bukan hanya itu saja. Akan tetapi, pendidikan Islam ini sangat mewajibkan atau menganjurkan untuk pendidikan sepanjang hayat, yaitu selama manusia itu masih hidup, masih bernafas, masih bisa beraktivitas, maka pendidikan itu tidak bisa terlepas darinya. Mungkin dari pendidikan untuk menjadi yang lebih baik, mungkin dari karakternya atau sifatnya diubah, menjadi lebih menghargai orang lain, menerima perbedaan atau pendapat. Mungkin sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Chandra Deta Pamitra dengan NIM 2012120036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya, yakni prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber pokoknya dengan bantuan dari pendapat dari sahabat dan ulama ataupun ilmuwan muslim. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Ada 3 komponen dasar yang harus dibahas dalam teori pendidikan Islam, yang pada gilirannya dapat dibuktikan validitasnya dalam pelaksanaannya. 3 komponen dasar itu ialah: yang pertama, tujuan pendidikan Islam harus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan sama bagi seluruh umat Islam, sehingga bersifat universal. Yang kedua, metode pendidikan Islam yang diciptakan harus berfungsi secara efektif dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam itu. Yang ketiga, keharmonisan antara metode dan tujuan pendidikan dalam proses akan mengalami vakum bila tanpa kehadiran nilai ataupun ide. Yang selanjutnya, pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu telah mempunyai modal dasar yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu berperan dinamis untuk masyarakat masa kini dan mendatang. Untuk itu, ilmu pendidikan Islam yang menjadi pedoman operasionalisasi pendidikan Islam perlu dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dunia akademik, yaitu: yang pertama, memiliki objek pembahasan yang jelas dan khas pendidikan Islami meskipun memerlukan ilmu penunjang dari yang non-Islami. Yang kedua, mempunyai wawasan, pandangan, asumsi, hipotesa, serta teori dalam lingkup pendidikan Islami yang bersumberkan ajaran Islam. Yang ketiga, memiliki metode analisis yang relevan dengan kebutuhan perkembangan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam, beserta sistem pendekatan yang seirama dengan cocok keislaman sebagai kultur. Yang keempat, memiliki struktur keilmuan yang sistematis mengandung totalitas yang tersusun dari komponen-komponen yang saling mengembangkan satu sama lain yang menunjukkan kemandiriannya sebagai ilmu yang utuh dan bulat.
Yang presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.